Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 52. Bercocok dulu. Herdi, cari info apakah ada lowongan pekerjaan di sini, tanya Bima pada Herdi yang menatapnya dengan heran. Maksud Anda tuan muda? Aku ingin kamu merekrut Jenny masuk ke perusahaan ini. Perkataan Bima sontak membuat Herdi bertanya-tanya, dia sudah tahu jika Jenny sangat mencurigakan. Herdi tidak habis pikir dengan pemikiran Bima yang menyuruhnya menempati Jenny di perusahaan Arebeon. Bima tahu dengan keraguan Herdi yang tidak menjawab perkataannya. Aku sengaja meletakkan dia di sini agar kita dengan mudah mengawasinya. Bima sambil melangkahkan kakinya menuju lift khusus menceritakan rencana yang baru saja terpikir olehnya. Saat Yuda memutarkan video yang tersimpan dalam microchip milik Yoga, pertanyaan besar ada di dalam hatinya. Siapakah pria dengan cincin berlian biru di jari itu? Pria yang berani menentang keluarga Arsenal, memiliki nyali yang sangat besar hingga mengorbankan nyawa begitu banyak. Bima dengan sengaja meminta Herdi membuat informasi lowongan pekerjaan untuk disebarluaskan melalui internet. Dengan maksud agar Jenny masuk ke dalam jebakan mereka. Apabila Jenny bekerja di bawah naungan Arebeon, akan memudahkan bagi Bima dan Herdi mengawasi segala tindak tanduknya, kepada siapa dia berhubungan dan membagi informasi. Apalagi selama beberapa minggu ini, Jenny menjalankan rencana dengan mendekati Nur, membuat Bima merasa kurang nyaman dan semakin berhati-hati. Dia merasa jika Jenny memiliki maksud tersembunyi yang akan merugikan atau mencelakai Nur. Setelah mendengar rencana yang diutarakan Bima, Herdi setuju dan mulai menjalankan misi mereka. Bima juga meminta Herdi untuk menyuruh bodyguard bayangan memantau kegiatan istrinya, terutama saat bersama Jenny. Lift khusus untuk CEO bergerak naik menuju lantai kantor Bima. Herdi, secepatnya sebarkan di internet informasi tentang lowongan pekerjaan di Arebeon. Baik tuan muda. Herdi tampak ragu untuk bertanya pada Bima. Tuan muda, bolehkah saya bertanya sesuatu? Jika Anda ingin Jenny masuk ke perusahaan ini, kenapa tidak kita undang saja dan menerimanya begitu saja? Jika melakukan itu, akan membuat orang di belakang Jenny semakin waspada. Dia bisa mengambil nyawa orang dengan begitu mudah, untuk menyingkirkan bidak seperti Jenny adalah hal yang begitu mudah baginya. Aku ingin membuat Jenny menjadi umpan agar orang di belakang para sialan itu keluar dari persembunyiannya. Ting! Pintu lift terbuka, Bima lalu melangkah masuk ke dalam lift. Herdi berdiri di depan lift sedikit membungkukkan badannya memberi hormat pada Bima. Pintu lift kemudian tertutup mengantar Bima menuju lobi Pearl Stars. Nur sedang berjalan menuju ruangan Maya, semenjak pulang dari honeymoon begitu banyak pekerjaan yang menumpuk. Begitu banyak klien yang mempercayakan acara mereka pada Pearl Stars, Sinta yang baru menyelesaikan masa skorsnya sampai keteteran dan bergadang di kantor. Kedatangan Nur bagai oasis menyegarkan di padang pasir bagi pengelana. Mereka semula pesimis pekerjaan akan selesai tepat waktu. Kini mereka bernafas lega, beberapa pekerjaan terselesaikan dengan cepat. Tok, tok, tok. Masuk, terdengar suara Maya dari dalam ruangannya. Nur membuka pintu dan masuk dengan membawa paperback yang sedari dipegangnya. Nih gue balikin, Nur tampak kesal dengan ulah Maya, meletakkan paperback di atas mejanya. Maya sedang duduk bersama Cantika membahas gaun pernikahan model terbaru rancangan Maya. Apa isinya Nur? Kok kamu kesal gitu? Cantika penasaran dengan paperback yang dibawa Nur. Maya hanya menahan tawanya. Mbak lihat aja sendiri, pastinya Mbak sendiri akan mengerti kenapa Nur kesal sama emak satu ini. Cantika mengeluarkan isi paperback, matanya membulat sempurna saat melihat berbagai macam bentuk ineri dari yang hanya G-string sampai bentuk yang aneh membuat siapapun akan malu jika memakainya. Astaga Mei,
Masa kamu ngasih ginian ama Nur? Yang ini kan kurang menantang Mei. Cantika malah ikut meledek Nur. Ya mau gimana lagi, waktunya mepet say. Jadi Akika ngambil stok punya kita. Oh, jadi ini sampel kita. Maya mengeluarkan satu pasang sampel lingerie yang sangat seksi. Nur, kamu waktu pakai ini ada nyimpan fotonya nggak? Cantika dengan jahil meledek Nur. Boro-boro mau foto pakai gituan, makanya aja Nur malas mbak. Nur duduk dan merebahkan dirinya di sofa panjang ruangan Maya. Kepalanya menompang di pangkuan Maya. Pere sastra ini, pasti kesenangan main di pantai. Kulit pada kebakar kayak gini, Maya protes dengan kulit Nur yang menurutnya berbeda dari biasanya. Kebakar gimana? Orang kulit gue kayak gini-gini aja nggak berubah sama sekali. Nur melihat kulitnya yang putih bersih hanya sedikit kusam di lengannya. Ye mesti ikut Akika buat perawatan. Lihat kulit Ye kusam gini, Maya akan mengajak Nur menuju salon spa langganan mereka. Lain kali aja Mei, gue hari ini mau rebahan di rumah. Pada capek nih badan gue jadi gue balik sekarang. Nur menatap jam dinding di ruang Maya yang menunjukkan pukul 2 siang. Ya Nur. Akika kan juga mau me time bareng-bareng ama Cantika dan Ye. Maya membuat wajah sedih. Lin kali aja ya Mei, sekarang gue mau balik dulu mumpung Misua masih di kantor. Bisa deh bersantai sejenak. Nur bangkit dari tidurannya. Loh kok gitu Nur? Emang kamu diapain aja sama Tuan Bima sampai kamu senang di penthouse sendirian? Semenjak seminggu yang lalu, setelah Nur selesai tanggal merah. Bima nggak pernah absen buat itu. Nur malu-malu menjelaskan pada Cantika dan Maya. Astaga naga, kuat berapa ronde tuh Maya Idol? Tanya Maya sukses membuat pipi Nur merona merah. Nur segera mengambil langkah 1000 meninggalkan ruangan Maya. Maya berdiri akan mengejar Nur. Namun dikalah cepat. Batika, Nur duluan ya. Nur segera berlalu menuju ruangannya untuk mengambil barang-barang miliknya. Dia membuka aplikasi mobil online untuk mengantarkannya ke penthouse milik Bima dan dirinya. Bima sebenarnya sudah mempersiapkan mobil mewah dengan supir pribadi untuk istrinya. Namun semua itu ditolak Nur, dia tidak ingin jika dianggap wanita yang hanya menginginkan uang dan harta Bima. Nur menuruni anak tangga menuju pelataran Pearl Stars di mana mobil yang dipesannya sudah ada di depan pelataran Pearl Stars. Pekerjaan Nur telah selesai, jadi dia meminta izin pada Cantika untuk kembali ke rumahnya lebih awal. Satpam Pearl Stars membuka pintu lobi, memberikan senyum ramah pada Nur yang dibalas dengan ramah dan sopan olehnya. Makasih ya Pak Usep, sapa Nur. Sama-sama Mbak Nur, hati-hati di jalan, Satpam itu membalas dengan ramah. Nur naik ke dalam taksi online, dia lalu mengeluarkan ponsel miliknya membaca setiap pesan email yang masuk. Sesuai map aplikasinya ya Mbak? Tanya supir pada Nur. Iya Pak, Nur kembali fokus pada layar ponselnya. Taksi online itu melaju membelah jalanan beraspal menuju penthouse Nur dan Bima. Taksi online yang dipesan Nur melaju meninggalkan pelataran Pearl Stars. Selama perjalanan pulang Nur fokus dengan ponselnya. Email dan chattingan Wah yang datang silih berganti. Jari lentik Nur dengan lincah menari di layar ponsel miliknya. Membalas satu persatu pesan yang masuk. Bima sudah sampai ke pentosenya. Saat masuk ke dalam kamar mereka berdua ponsel milik Bima berdering. Pada layar ponsel tertulis nama Vanrius. Woi bro, lu udah balik aja. Gua dan Bastian di kantor lu sekarang. Vanrius dengan gaya selengekannya menyapa Bima. Ada apa? Bima menanggapi dengan dingin. Gua mau bicara soal bisnis. Vanrius menekankan kata bisnis yang langsung dimengerti Bima. Pergi ke ruang kerja bersama Herdi, buka laptop di ruanganku kita pakai Skype saja. Bima duduk di ranjang dengan menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang.
Bima mulai sibuk dengan laptopnya. Fanrius juga video call bersama Yuda untuk memberi informasi yang baru mereka dapatkan. Dia memasang earphone yang sudah terhubung dengan laptop miliknya agar tidak terganggu dengan suara lain. Jadi, kebanyakan kasus kejahatan yang dilakukan Lutfi ditangani oleh satu polisi ini. Bima menatap foto seorang polisi dengan pangkat tinggi. Benar bang, dia Kombes Wirya bang. Sebentar bang, gua dapat info baru tentang Wirya. Yuda segera memberi informasi pada Bima dan lainnya. Kombes Wirya. Mobil mewahnya hampir menyaingi Iu Bima. Fanrius tercengang saat melihat harta kekayaan seorang polisi. Mereka curiga dari mana asal harta dari polisi itu. Jika hanya dari gaji miliknya tentu tidak akan mampu memiliki mobil semewah itu. Sepertinya kombes polisi ini mendapat bayaran tinggi dari seseorang sehingga dia bisa memanipulasi kasus yang berkaitan dengan Lutfi. Bastian ikut berkomentar. Dalang dari semua ini sangat berhati-hati. Siapapun yang mengetahui tentangnya akan menemui malaikat maut. Orang seperti ini sangat berbahaya. Fanrius terlihat sangat serius. Bima diam dalam pikirannya sendiri. Fan, kamu temui Komandan Anton untuk meminta bantuannya mengawasi Kombes Wirya. Herdi tingkatkan keamanan di Arebeon, jangan biarkan penyusup masuk. Tentunya orang di belakang Lutfi berusaha untuk menyusup ke perusahaan. Periksa kembali setiap orang di Arebeon, jangan sampai antek-antek bajin, An itu mengambil kesempatan, perintah Bima. Baik Tuan Muda, Herdi menganggukkan kepalanya. Mobil taksi online yang dinaiki Nur masuk ke pelataran apartemen mewah di kota J. Supir taksi online takjub dengan pengamanan serta gedung mewah kota J. Mbak sudah sampai, supir taksi online dengan ramah memberitahu Nur. Oh, iya, sebentar, Nur melihat ke samping kanan dan kiri mendapati dirinya suah sampai di penthouse mewahnya. Nur mengambil dompet dan membayar ongkos taksi online. Terima kasih ya mas, Nur turun dari taksi online. Dia melangkahkan kakinya menuju lobi penthouse. Satpam membukakan pintu untuk Nur fokus dengan ponsel miliknya. Dia terlalu asyik membaca pesan-pesan dari teman-temannya. Dengan menunduk menatap layar ponsel Nur tidak melihat ada orang di depannya. Bruk. Nur menabrak tubuh orang itu dan hampir terjatuh. Dengan sigap orang itu menangkap tangan lalu menarik hingga Nur dalam pegangan orang itu. Maaf. Saya minta maaf, Nur mengucapkan kata maaf pada orang yang telah ditabraknya. Tidak apa-apa Nona, ada tidak sengaja. Sebaiknya Anda jangan terlalu fokus dengan ponsel Anda, orang itu tersenyum pada Nur yang memberanikan diri menatapnya. Seorang pria yang sudah berumur dengan badan atletis berdiri di depannya. Rambut panjang berwarna putih terikat ke belakang, wajah tampannya dihiasi dengan kumis dan jenggot berwarna putih tampak rapi. Saya benar-benar minta maaf Tuan, apakah Anda terluka? Nur sedikit panik saat melihat orang yang ditabraknya sudah berumur. Sudah tidak apa-apa Nona. Anda bisa lihat sendiri jika saya baik-baik saja. Oh ya perkenalkan saya Markus, penghuni baru di apartemen ini. Pria itu menunjukkan dirinya dalam keadaan baik dan memperkenalkan dirinya. Dia mengulurkan tangannya menjabat tangan Nur. Nama saya Nur, Tuan bisa memanggil saya Nur. Markus, dalang dari semua peristiwa yang dialami Bima kini berada di hadapan Nur. Mereka tampak asyik mengobrol di depan lift yang kini pintunya telah terbuka. Mereka lalu masuk ke dalam lift. Markus menekan tombol lift menuju lantai apartemennya. Jadi, Anda tinggal di lantai 9? Tanya Nur pada Markus. Benar, baru beberapa hari ini saya tinggal di kota J. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan di sini. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Oh ya Anda mau ke lantai berapa? Lantai 11.
Ternyata Anda tinggal 2 lantai di atas saya. Mereka asyik mengobrol tentang hunian yang mereka tempati. Tidak terasa lift berhenti di lantai apartemen miliknya. Baiklah Nur, saya duluan. Markus melangkahkan kakinya keluar dari lift meninggalkan Nur sendiri dalam lift. Pintu lift akan segera tertutup. Nur tersenyum manis pada Markus. Nur, aku tidak menyangka jika kebetulan kita di apartemen yang sama. Tentunya kelak kamu akan menjadi bidak catur dengan langkah bagus untukku. Dengan bantuanmu aku akan mendapatkan apa yang menjadi milikku, gumam Markus dengan senyuman smirk menuju apartemen miliknya. Ting! Pintu lift kini terbuka di lantai penthouse milik Nur dan Bima. Dia keluar lalu merogoh tas ransel miliknya mencari kartu kunci. Ponsel Nur kembali bergetar, ditatapnya ponsel dengan begitu banyak pesan yang belum terbaca olehnya. Jari lentiknya menggeser layar ponselnya dengan sebelah tangan membuka pintu penthouse. Matanya kembali fokus pada ponsel miliknya, dia masuk ke dalam penthouse. Nur tidak menyadari jika Bima juga sudah pulang ke rumah sedari tadi. Dia masih sibuk dengan Skype dengan Vanrius lainnya. Nur meletakkan tas ransel miliknya di meja, matanya masih fokus dengan ponsel. Sesekali ditersenyum membaca pesan dari teman-temannya dengan lelucon mereka. Nur masuk ke kamar tanpa melihat ke atas ranjang mereka. Bima melihat istrinya yang datang bermaksud akan menyapa. Namun dia mengurungkan niatnya saat Nur dengan tangan sebelah kanan membuka satu persatu kancing baju kemeja yang dipakainya. Nur tidak menyadari Bima yang duduk di ranjang mereka menatap dirinya. Pesan-pesan dari temannya yang berisi lelucon sukses mengukir senyum di bibir pink Nur. Matanya tidak teralihkan dari ponsel yang dipegangnya, satu persatu dia melepaskan pakaiannya dengan menyisakan 2 lapis pengamanan terakhir di tubuh indahnya. Mendapat pemandangan indah dan sempurna membuat jakun Bima naik turun. Vanrius dan sahabat Bima yang lainnya menatap heran Bima yang fokus menatap ke arah lain. Bima, woi, napa lu? Vanrius memanggil Bima tapi tidak ditanggapi olehnya. Nur yang melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi dengan ponsel di tangannya. Dia yang merasa sendiri di rumah dengan santai tidak mengunci pintu kamar mandi. Setelah memastikan Nur masuk ke dalam kamar mandi, Bima kembali menatap layar laptopnya melihat ke arah teman-temannya yang bertanya-tanya sedari tadi padanya. Bima, lu kenapa? Apa lu kesambet jin iprit? Vanrius menatap Bima dengan lekat. Mata elang itu menatap tajam pada Vanrius membuat nyalinya menciut. Segera laksanakan rencana yang sudah kita buat, perintah Bima yang segera memutuskan video call mereka. Bima, ya mati. Kebiasaan banget tuh cecunguk. Gua belum selesai ngomong dia udah main matiin aja, gerutu Vanrius dengan kesal. Lu kagak tahu arah sifat Bima, anak entukan dari dulu ampe sekarang emang begitu, Bastian duduk di sofa ruang kerja Bima. Mereka hanya menghela nafas panjang dengan sikap Bima yang suka seenaknya. Gua balik dulu, sekalian mampir ke kantor polisi buat ketemu sama Komandan Anton. Vanrius berdiri dari duduknya. Gua juga mesti balik lagi ke rumah sakit. Oh ya gua mau ngasih lihat ke kalian ini. Bastian memberikan file pada Herdi dan Vanrius. Mereka membaca dengan seksama tulisan yang ada dalam file itu. Jadi, kematian mereka diakibatkan racun yang semula terletak dalam mulut mereka. Racun dengan dosis tinggi, diselipkan di mulut akan langsung pecah saat digigit. Mereka sepertinya sudah mempersiapkan diri jika mereka tertangkap atau gagal dalam misi. Bastian menjelaskan isi file pada Herdi dan Vanrius. Sebaiknya kita mulai bergerak mencari dalang di balik semua peristiwa ini. Vanrius berdiri dari tempat duduknya. Aku harus kembali ke rumah sakit, karena masih banyak pekerjaan. Bastian melangkahkan kakinya menuju pintu keluar dari ruangan Bima. Aku juga ada janji bersama Cantika hari ini.
Herdi ikut keluar dari ruangan Bima kembali ke mejanya untuk membereskan semua barang-barang miliknya. Kenapa semuanya pada mencari? Jadi kita tidak akan hangout hari ini. Protes Vanrius ingin mengajak sahabatnya kumpul di kafe favorit mereka. Sepertinya tidak untuk hari ini, kata Herdi dan Bastian serentak berjalan ke arah lift. Ya sudah, gua juga mau bertemu dengan Talita hari ini. Vanrius menghubungi seorang perempuan yang dikenalnya di rumah sakit Arsen Medical. Talita. Bastian mengerutkan keningnya saat Vanrius menyebut nama salah satu perawat yang bertugas di bangsal VVIP. Yo bro. Emang kalian saja yang punya urusan. Gua juga. Vanrius menunjukkan senyuman yang menurut kedua sahabatnya begitu menyebalkan. Bima mematikan laptop miliknya meletakkan di nakas samping tempat tidur mereka. Dia bangkit dari tempat tidurnya membuka kancing kemeja putih yang melekat padanya. Diam-diam Bima membuka sedikit pintu kamar mandi melirik istrinya yang sedang bersenandung membelakangi dan mengisi bathtub ukuran besar 190 x 160 dengan air hangat, sabun juga aromaterapi untuk berendam. Bima perlahan-lahan masuk ke dalam kamar mandi. Nur masih bersenandung mendengarkan musik melalui earphone Bluetooth yang terpasang di kedua telinganya. Dia masih membelakangi Bima dan tidak menyadari jika suaminya berada di belakang menatapi pemandangan indah yang sangat sayang dilewatkan. Nur membuka satu-satunya lapisan pengaman terakhirnya, membuat si pedang terbangun dari tidur lelapnya. Ponsel Nur berdering dengan nama Cantia di layarnya, dia lalu menekan tombol di samping earphone mengangkat telepon yang masih berbunyi. Dia lalu melepaskan earphone dari telinganya meletakkan di samping ponsel miliknya, kemudian meloudspeaker telepon dari Cantika. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Nur, sorry ganggu kamu. Kita ada tambahan klien baru yang ingin kamu menghandle acaranya, Cantika menjelaskan secara detail permintaan klien. Nur melangkahkan kakinya untuk masuk ke bathtub, pemandangan indah membuat Bima tidak dapat bersabar lagi, lalu mendekati istri duduk di tengah bathtub sambil mendengar Cantika yang berbicara. Sesekali Nur menanggapi apa yang dibicarakan Cantika, dia mengambil air dengan tangan mulai menyiraminya. Mata Nur masih menutup dengan tangan yang bergerak ke sana kemari menciptakan busa pada air. Gimana menurut kamu Nur? Cantika meminta pendapat Nur soal klien mereka. Mbak tenang saja, Nur akan menghandle. Perkataan Nur terhenti saat dia merasa suatu benda menempel di sana. Hah? Nur hampir terpekik saat melihat ke belakang dan tangannya yang menyenggol si pedang. Bima dengan sigap mendarat kecupan. Nur. Nur. Kamu kenapa? Panggil Cantika saat mendengar Nur hampir terpekik dan tidak mendengar jawaban apapun darinya. Nur. Nur. Kamu masih di sana. Nur kamu kenapa? Cantika mulai sedikit panik, dia takut jika terjadi apa-apa dengan Nur. Nur segera mendorong pelan Bima dan melepaskan kecupan mereka dengan nafas yang terengah-engah. Nur masih di sini Mbak, Nur langsung menjawab pertanyaan Cantika dengan menutup bibir Bima agar tidak mengeluarkan suara apapun. Kamu kenapa Nur? Kok nafas kamu terdengar seperti orang abis lari? Tata tadi ada kecoa lewat Mbak. Bikin Nur kaget, alasan Nur yang langsung mendapat pelototan dari Bima. Oh, jadi kamu mengatakan aku kecoa. Aku akan menghukummu, bisik Bima mendekati Nur yang mulai berangsur mundur ke belakang. Aku mohon kamu jangan bersuara dulu, Mbak Cantika sedang bersama klien ingin berbicara penting denganku, pinta Nur berbisik pada Bima. Nur kamu lagi bicara dengan siapa? Tanya Cantika penasaran. Enggak Mbak. Nur lagi nggak bicara sama siapa-siapa, Nur kembali memberi alasan. Sekarang kamu mengatakan aku bukan siapa-siapa, baiklah saatnya memberimu hukuman,
Bima akan melanjutkan aksinya terhenti sejenak menatap Nur yang tidak menyangka kalau Bima akan kembali lebih cepat dari biasanya. Dia membelakangi Bima sambil berbicara pada Cantika. Bah, konsep yang diinginkan klien akan segera Nur kerjakan. Nur bersuara agak keras membuat kening Cantika dan klien yang bersamanya berkerut. Nur menutup mulutnya dengan kedua tangan saat Bima semakin ehem-ehem. Anda baik-baik saja Nona Nur? Kini klien Nur yang bertanya saat mendengar suara aneh darinya. Tidak apa. Apa Tuan? Charles, Nur kembali berusaha menahan suaranya yang aneh saat si buah kembar dikuasai oleh Bima. Nur, kamu sakit. Cantika mendengar suara aneh Nur semakin khawatir. Nur meninggi membuat Cantika dan klien merasa aneh. Nur memegang kedua tangan Bima berusaha mengatur nafasnya yang memburu karena ulah suaminya tersenyum manja. Bima, aku mohon beri aku waktu untuk menyelesaikan pembicaraan dengan Mbak Cantika, bisik Nur menatap Bima dengan mata sayunya. Aku tidak akan mengganggu kamu bisa melanjutkan, bisik Bima menatap Nur dengan senyuman merayu, menyembunyikan maksud tersembunyinya. Benaran. Nur memicingkan matanya menatap lekat Bima dengan wajah tanpa dosa mengangguk ke arahnya. Lalu Nur melanjutkan kembali pembicaraan mereka. Maaf Mbak ada gangguan teknis, jadi soal konsep untuk acara perusahaan RV Nur akan mengaturnya. Kembali suara Nur terdengar sangat aneh. Ternyata Bima kini menarik Nur berada di atas pangkuannya. Tanpa persetujuan dari Nur, Bima langsung melaksanakan acara intinya. Oke guys, kita skip ya. Bersambung.